Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Pamungkas, mahasiswa PJJ Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 garis miring POJK titik 03 garis miring 2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum untuk memenuhi ujian akhir semester pada kesempatan kali ini. Latar belakang peraturan dibuat. Yang pertama, latar belakang peraturan dibuat, yaitu situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan yang pesat yang akan diikuti oleh semakin kompleksnya risiko bagi kegiatan usaha perbankan tersebut. Semakin kompleksnya risiko bagi kegiatan perbankan dan akan meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola yang baik atau good governance serta fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko bank. Peningkatan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko dimaksud agar aktivitas usaha yang dilakukan oleh bank tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Dalam rangka menciptakan prakondisi dan infrastruktur pengendalian risiko, bank wajib mengambil langkah-langkah persiapan pelaksanaan pengelolaan risikonya. Transparansi merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengendalian risiko yang dihadapi bank. Peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko akan mendukung efektivitas kerangka pengawasan bank berbasis risiko. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 31, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun nomor 3472, bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998, yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3790 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 111, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka OJK menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Untuk yang pembahasan pertama yaitu mengenai ruang lingkup manajemen risiko bagi bank umum. Nah, bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, baik untuk bank secara individu maupun untuk bank secara konsolidasi dengan perusahaan anak. Penerapan manajemen risiko mencakup yang pertama itu pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Dan yang terakhir yaitu sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Untuk yang selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen risiko bagi bank umum. Nah, penerapan manajemen risiko wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan bank. Manajemen risiko yang wajib diterapkan oleh bank umum diantaranya yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan. Untuk yang selanjutnya itu kebijakan manajemen risiko yang harus diterapkan oleh bank umum, yaitu penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan, penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko, penentuan limit dan penetapan toleransi risiko merupakan penilaian peringkat risiko, penyusunan rencana darurat atau contingency plan dalam bentuk terburuk atau worst case scenario, penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko.
Yang selanjutnya itu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko pada bank umum. Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko wajib didukung oleh yang pertama yaitu sistem informasi manajemen yang tepat waktu, laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur risiko bank. Dalam melaksanakan proses identifikasi risiko, bank wajib melakukan analisis terhadap yang pertama yaitu karakteristik risiko yang melekat pada bank, risiko dari produk dan kegiatan usaha bank. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang selanjutnya yaitu dalam melaksanakan pengukuran risiko, bank wajib melakukan yang pertama yaitu evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dalam hal terdapat beberapa kegiatan usaha bank, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material. Dalam melaksanakan pemantauan risiko, bank wajib melakukan yang pertama yaitu evaluasi terhadap eksposur risiko. Yang selanjutnya itu penyempurnaan proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko bank yang bersifat material. Untuk selanjutnya yaitu organisasi dan fungsi manajemen risiko bagi bank umum, yaitu dalam pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, bank wajib membentuk yaitu satu komite manajemen risiko dan juga satuan kerja khusus manajemen risiko. Komite manajemen risiko, wewenang dan tanggung jawab komite manajemen risiko adalah memberikan rekomendasi kepada direktur utama, yaitu penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan manajemen risiko, penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang, dan prosedur normal. Untuk satuan kerja manajemen risiko, wewenang dan tanggung jawab satuan manajemen risiko meliputi satu, pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh direksi, kemudian pemantauan posisi risiko secara keseluruhan atau composite per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional serta melakukan stress testing. Kemudian pengkajian ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko, pengajian usulan aktivitas dan atau produk baru, evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko bagi bank yang menggunakan model untuk keperluan intern atau internal model. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional atau risk taking unit dan atau kepada komite manajemen risiko sesuai kewenangan yang dimiliki. Yang terakhir yaitu menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada direktur utama atau direksi yang ditugaskan secara khusus dan komite manajemen risiko secara berkala. Pengelolaan manajemen risiko pada produk dan aktivitas baru. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk atau aktivitas bank. Kebijakan dan prosedur mencakup yang pertama yaitu sistem dan prosedur standar operating procedures serta kewenangan dalam pengelolaan produk dan aktivitas baru. Identifikasi seluruh risiko yang melekat pada produk atau aktivitas baru, baik yang terkait dengan bank maupun nasabah. Masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan risiko terhadap produk dan aktivitas baru, sistem informasi akuntansi untuk produk dan aktivitas baru, analisa aspek hukum untuk produk dan aktivitas baru, transparansi informasi kepada nasabah. Untuk yang selanjutnya itu pelaporan, laporan profil risiko serta laporan produk dan aktivitas baru. Bank wajib menyampaikan laporan profil risiko kepada OJK. Laporan profil risiko yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko wajib memuat substansi yang sama dengan laporan profil risiko yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko kepada Direktur Utama dan Komite Manajemen Risiko.
Laporan disampaikan secara triwulan untuk posisi bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan yang terakhir yaitu bulan Desember. Laporan disampaikan paling lambat 15 hari kerja setelah akhir bulan laporan. OJK dapat meminta bank menyampaikan laporan profil risiko di luar jangka waktu yang ditetapkan. Ketentuan lain, penilaian penerapan manajemen risiko. OJK dapat melakukan penilaian terhadap penerapan manajemen risiko pada bank. Bank wajib menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko kepada OJK. Aspek pengungkapan kinerja dan kebijakan manajemen risiko, bank wajib melakukan pengungkapan manajemen risiko dalam laporan publikasi tahunan bank. Pengungkapan yang dimaksud mencakup kinerja manajemen risiko dan arah kebijakan manajemen risiko. Untuk sanksi yang akan diberikan jika melakukan pelanggaran terhadap peraturan OJK nomor 18 garis miring POJK titik 03 garis miring 2016 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, itu bank yang terlambat menyampaikan laporan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1 juta per hari keterlambatan perlaporan. Bank yang kedua yaitu bank yang belum menyampaikan laporan setelah 1 bulan sejak batas akhir waktu penyampaian laporan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50 juta per laporan. Ketiga, bank yang telah dikenakan sanksi administratif berupa denda tetap wajib menyampaikan laporan kepada otoritas jasa keuangan. Bank yang tidak menyampaikan laporan rencana penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru pada OJK dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100 juta. Bank yang menyampaikan laporan namun dinilai tidak lengkap secara signifikan dan atau tidak dilampiri dengan dokumen dan informasi yang material sesuai dengan format yang ditentukan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50 juta. Baik, sekian dari saya mengenai presentasi tentang peraturan OJK tentang bagi bank umum. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.